Halo, selamat datang kembali di Catatan Peter. Nah, kali ini kita masih melanjutkan ulasan atau pembahasan tentang Sarinah ya. Sebuah karya Soekarno yang berjudul Sarinah yang membahas tentang pandangan-pandangan beliau tentang perempuan ya. Tentang perempuan baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia internasional. Nah, sekali ini kita akan membahas kayak kalau kemarin kita membahas atau mengulas bagian tingkatan pertama dari pergerakan perempuan dan sedikit tingkatan kedua. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pergerakan perempuan pada taraf atau tingkat kedua. Dimulai dari tingkat kedua ya. Sebagai ulasan untuk mengingat bahwa tingkatan pertama itu bagi Soekarno itu disebut tingkatan keperempuanan karena di situ melanggengkan malah justru melanggengkan apa yang digerakkan oleh para wanita kaum atasan dan maksudnya atasan itu dari bangsawan dan negarawan itu justru melanggengkan sistem patriarki gitu ya. Jadi belum bisa dikatakan sebagai gerakan perempuan maksudnya ya, pergerakan atau semangat revolusi dari perempuan pada zamannya. Oke, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, mungkin lebih baik kita intro dulu ya guys. Jangan kaget, intronya agak sangar. They call me a god. They call me a god. Jadi, apa sih yang memotivasi atau melatar belakangi timbulnya tingkatan tingkatan kedua dari pergerakan perempuan ini? Yang melatar belakangi sebenarnya adalah perubahan dalam sistem masyarakat yang menjadi asal segala perubahan-perubahan ideologi. Sebenarnya itu sistem masyarakat yang seperti apa sih? Nah, jadi pada waktu itu kan dilatar belakangi oleh industrialisme ya. Jadi perubahan dalam proses produksi merubah anggapan-anggapan di dalam masyarakat itu. Merubah moral, merubah adat, merubah isme-isme yang berkembang. Maka perubahan dalam proses produksi itu juga merubah ideologi perempuan tentang caranya mencari perbaikan nasib maksudnya gitu ya. Yaitu melalui pekerjaan yang memang selayaknya juga memang selayaknya juga didapatkan oleh perempuan. Nah, dulu mereka itu mengira bahwa nasib mereka itu dapat diperbaiki dengan jalan menyempurnakan keperempuanannya melalui tingkat pertama yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya gitu. Nah, lama-kelamaan kan wanita menjadi sadar bahwa sebagian besar daripada keburukan nasib yang diterima oleh perempuan itu akibat dari nggak ada hak-hak perempuan di dalam masyarakat yang zaman itu ya gitu. Jadi para perempuan itu mendapatkan penjagalan dari kaum laki-laki ya, dari sistem patriarki sendiri. Kata Soekarno, selama masyarakat itu masih masyarakat kuno, masyarakat yang proses produksinya belum secara baru, maka belum terasa oleh mereka akan ketiadaan hak-hak dalam masyarakat itu. Tapi lanjutnya ya, sesudah industrialisme berkembang baik, sesudah proses produksi bercorak lain, keadaan tentu menjadi lain. Terasalah bagi mereka bahwa untuk memperbaiki nasib mereka juga harus masuk ke dalam alam industrialisme itu. Memang industrialisme menarik mereka, membutuhkan mereka keadaan alamnya gitu ya. Baik kaum perempuan proletar maupun kaum perempuan kelas menengah dan kelas atas merasa bahwa harus ada diadakan aksi memberantas ketiadaan hak itu ya. Dan walaupun pada hakikatnya ketidaksenangan digolong-golongkan perempuan atasan dan bawahan ini berlainan sifat yang satu dengan yang lain, artinya ada semacam pro dan kontra ya bagi masyarakat
perempuan yang berada di kalangan menengah ke atas mungkin ini menjadi suatu pergerakan yang baru gitu. Tapi belum tentu bagi perempuan yang berada di kalangan bawah gitu ya. Pergerakan-pergerakan perempuan di kalangan atas itu bagi perempuan yang berada di kalangan bawah itu atau rakyat jelata itu belum sepenuhnya merepresentasikan keadaan perempuan secara global gitu ya. Tapi bagaimanapun tuntutan dari perempuan tingkat kedua ini sudah cukup membuat perubahan yang cukup besar ya gitu. Nah, di sini ada pelopor atau perintis perempuan, tokoh-tokoh perempuan yang pada zamannya itu menggerakkan tingkatan kedua ini. Mereka diantaranya adalah Mercy Otis Warren dan juga Abigail Smith Adams. Ini adalah istri dari Presiden Amerika Serikat pertama ya, yang juga merupakan kolega dari Thomas Jefferson ya, penyusun naskah Undang-Undang Amerika gitu ya. Mereka berjuang ya pada tahun 1776 di mana Amerika telah terlepas dari Inggris dan hendak menyusun undang-undang dasar sendiri. Mereka itu menuntut supaya hak perempuan diakui pula. Mereka menuntut supaya perempuan dibolehkan ikut memilih anggota parlemen dan ikut menjadi anggota parlemen ya. Selain ikut memilih, tetapi juga menjadi anggota parlemen sendiri. Supaya perempuan dibolehkan memasuki semua macam sekolahan. Supaya undang-undang yang disusun itu benar-benar satu undang-undang dasar yang demokratis antara laki-laki dan perempuan. Nah, aksi perempuan Amerika ini berpengaruh besar atas ideologi kaum perempuan di Eropa. Jadi pertama itu revolusi perempuan itu terjadi di Amerika ya. Mercy Otis Warren dan Abigail Smith Adams itu kan dari Amerika. Terutama sekali di Prancis dan Inggris, sambutan hangat sekali. Di dalam revolusi Prancis yang besar itu, yang meledaknya memang sesudah revolusi Amerika, mulai bergeraklah perempuan Prancis untuk menuntut persamaan hak dengan kaum laki-laki. Berikut ada beberapa orang tokoh perempuan ya yang memimpin pergerakan perempuan. Ada Madame Roland, ada Olympe de Gouges, ada Rose Lacombe, ada Théroigne de Maricourt gitu ya, pemimpin kaum perempuan bawahan ini ya. Mereka itu membakar hati pengikut-pengikutnya dengan semangat gitu ya. Dengan gagah berani, tidak takut maut, mereka menuntut persamaan hak itu. Dengan gagah berani mereka organisatoris mendirikan perserikatan wanita. Barangkali organisasi wanita yang pertama di dalam sejarah kemanusiaan. Mengapa dikatakan yang pertama? Begini, organisasi itu anggotanya bukan berjumlah puluhan atau ratusan orang, tetapi ribuan orang. Nah, boleh dikatakan merekalah yang mula-mula benar-benar mengorganisir aksi perlawanan wanita ya, mengorganisir gerakan perlawanan wanita. Ratusan dari mereka memberikan darahnya dan memberikan jiwanya. Ini kata catatan dalam Sarinah ya. Pemimpin mereka yang ulung yaitu Olympe de Gouges, singa betina revolusi Prancis, kata Soekarno. Bersama dengan mereka dipenggal kepalanya oleh pihak laki-laki di bawah Guillotine. Ini yang pernah dilakukan juga oleh masyarakat Prancis ketika revolusi ya, di mana Raja Louis itu juga dipenggal, kemudian istrinya juga dipenggal dengan menggunakan alat yang sama ini. Nah, pengorbanan mereka itu membuktikan sebuah revolusi yang maha hebat di pihak wanita. Tetapi pengorbanan itu membuktikan pula bahwa pada waktu itu pihak laki-laki mati-matian pula tidak mau memberikan persamaan hak kepada kaum wanita. Ya, mati-matian tidak mau melepaskan kedudukan laki-laki di atas kaum wanita. Ya, kurang lebih seperti itu ya pergerakan dari tingkat kedua, yaitu meskipun tuntutan dari Mercy Otis Warren dan juga Abigail Smith Adams itu tidak 100% terpenuhi, paling tidak mereka juga
dikabulkan tuntutannya beberapa, misalnya untuk memasuki sebuah universitas atau sekolahan yang bermacam-macam tadi ya gitu. Tapi bagaimanapun juga mereka itu tetap menjadi pengaruh yang luar biasa bagi pergerakan wanita selanjutnya gitu ya. Nah, pergerakan wanita tingkat kedua ini boleh dikatakan sebagai pergerakan feminisme ya. Yang pertama itu belum bisa dikatakan feminisme karena dalam pergerakannya itu justru melanggengkan sifat atau sistem patriarki. Gitu. Yang kedua ini baru bisa dikatakan feminisme karena memperjuangkan benar-benar hak perempuan gitu ya. Perjuangkan kemerdekaan perempuan. Ya, kurang lebih begitu. Untuk yang tingkatan ketiga nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya. Jadi cukup sekian video dari saya, ulasan video dari saya tentang Sarinah, tentang pergerakan perempuan tingkat kedua ini. Ya, semoga video ini informatif, memberikan insight baru atau wawasan baru. Dan jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen. See you!